Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil analisis saya terkait artikel pendidikan kesetaraan gender dalam menghapus pelecehan seksual dan stereotip perempuan di sekolah yang dikaitkan dengan isu kesetaraan gender pada tugas sesi 7. Pada tugas sesi 7 ini, saya akan membahas satu buah artikel terkait isu kesetaraan gender yang saya akan bahas dalam dua bagian. Yang pertama, bagian dari bab pendahuluan. Yang kedua adalah bagian dari bab hasil dan pembahasan. Analisis artikel yang pertama yang ditulis oleh Fatmawati 2025 berjudul Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Menghapus Pelecehan Seksual dan Stereotip Perempuan di Sekolah. Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya menanamkan pendidikan kesetaraan gender di sekolah. Isu gender dan isu sosial itu semakin meningkat dan belum terselesaikan sampai sekarang. Adapun isu gender dan isu sosial tersebut berupa pelabelan laki-laki dan perempuan, kasus pelecehan seksual yang terjadi dan dialami oleh murid perempuan, kekerasan fisik berupa pemerkosaan dan pemukulan, dan kekerasan non-fisik berupa paksaan, ancaman dan pelecehan seksual, perundungan dan bullying, serta budaya patriarki yang masih kental di antara dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, isu gender dan isu sosial ini semakin meningkat karena adanya kemajuan teknologi, seperti adanya perkembangan teknologi yang mendorong munculnya dan meningkatnya permasalahan pelecehan seksual dan kekerasan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ataupun juga adanya marginalisasi atau peminggiran di mana adanya perbedaan antara perlakuan laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan isu tersebut, maka perlu adanya pendidikan kesetaraan gender di sekolah. Adapun tujuan diadakannya pendidikan kesetaraan gender yaitu yang pertama, menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua murid tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, baik itu murid laki-laki maupun murid perempuan. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi dan stereotip gender di antara murid. Yang keempat adalah menciptakan pendidikan dan lingkungan yang inklusif, di mana semua murid merasa aman, dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan untuk membangun potensi. Dan yang terakhir adalah membangun kesadaran tentang hak dan tanggung jawab untuk setiap individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan tujuan tersebut, ada beberapa prinsip dari pendidikan kesetaraan gender. Yang pertama adalah inklusif, yaitu semua murid mendapat kesempatan yang sama, baik itu belajar maupun mengembangkan potensi. Yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana setiap murid diperlakukan yang sama, tanpa adanya pemihak antara laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga adalah partisipasi, yaitu semua murid wajib terlibat aktif dalam pembelajaran, baik itu murid laki-laki maupun murid perempuan. Yang keempat adalah kerjasama, atau kolaborasi, baik itu laki-laki maupun perempuan, murid laki-laki maupun murid perempuan harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan, di mana murid laki-laki dan murid perempuan harus dapat bersama-sama mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengembangkan potensi masing-masing. Pada bab pendahuluan juga dijelaskan tentang kondisi ketimpangan gender di Indonesia yang dikaitkan dengan 3 pengukuran, yaitu peringkat ASEAN, skor GDI, dan juga peringkat UNDP. Pada peringkat ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan tertinggi di ASEAN pada tahun 2021. Sedangkan untuk skor GDI atau Gender Development Index, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia menurut GDI itu berada di atas rata-rata skor indeks GDI dunia. Sedangkan peringkat UNDP, Indonesia berada di peringkat 103 dari 162 negara atau sama dengan negara terendah ketiga di ASEAN berdasarkan indeks kesetaraan gender.
Nah, berdasarkan ketiga pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia itu belum terbentuk dengan baik. Hal ini dikarenakan karena kesadarannya masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender itu masih sangat kurang atau minim. Dan juga masih kentalnya budaya patriarki dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya di tengah-tengah masyarakat. Pada bab hasil dan pembahasan, ada satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender di Indonesia. Adapun solusi itu adalah solusinya adalah pendidikan inklusif yang diterapkan oleh guru di kelas. Kita tahu bahwa pada bab pendahuluan sebelumnya, pendidikan merupakan agen perubahan atau transformasi perubahan terkait kesetaraan gender di Indonesia. Nah, berarti pendidikan inklusif itu adalah solusi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Adapun implementasi pendidikan inklusif di sekolah, yaitu yang pertama adalah tentang kepemimpinan, yaitu terjadi pemilihan ketua kelas secara terbuka untuk memilih antara ketua kelas dari murid laki-laki atau murid perempuan. Jadi terbuka, tidak harus laki-laki menjadi ketua kelas, tapi boleh juga perempuan jadi ketua kelas asalkan berdasarkan pemilihan umum. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler yang terbuka untuk semua siswa. Hal ini berarti siswa perempuan boleh mengikuti ekskul olahraga ataupun sebaliknya, dan juga siswa laki-laki bisa mengikuti ekskul kesenian, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah penggunaan fasilitas yang merata. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan, murid laki-laki dan murid perempuan dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan adil dan merata. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif adalah yang pertama, melakukan kurikulum inklusif. Maksudnya adalah memasukkan prinsip inklusif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang inklusif. Maksudnya, guru menggunakan bahasa yang tidak memihak pada satu jenis kelamin tertentu. Yang ketiga adalah diskusi terbuka. Hal ini bermaksud agar semua murid dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi di dalam kelas. Yang keempat adalah teladan. Ketika guru sudah menerapkan dalam pembelajaran, guru juga perlu menerapkan keteladanan, di mana guru memberikan kasih sayangnya dengan adil tanpa memihak pada laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir adalah adanya sanksi yang tegas untuk mencegah kekerasan seksual. Gunanya adalah untuk mendisiplinkan murid supaya murid lebih lagi sadar bahwa pentingnya menerapkan kesetaraan gender di dalam kelas. Adapun aspek lain dalam mewujudkan pendidikan inklusif adalah dukungan dari masyarakat dan orang tua melalui kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Orang tua harus menjadi mitra sekolah dalam parenting ataupun workshop yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Selain itu, adanya kampanye anti kekerasan seksual di media sosial supaya meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, adanya dukungan pemerintah melalui pembuatan peraturan-peraturan atau dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, melalui pertama dasar hukumnya yaitu Inpres atau Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengurusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional yang menjadi landasan bagi semua kementerian. Yang kedua adalah Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUG di bidang ataupun di bagian pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah strategi terkait kurikulum yang terkait dan juga pengelolaan kelas. Yang pertama yang dilakukan adalah program sekolah responsif gender, di mana menciptakan lingkungan yang aman dan adil untuk murid belajar. Yang kedua adalah penerapan pendidikan yang holistik dan menyeluruh. Di sini, guru menanamkan nilai-nilai
karakter dan diskriminatif supaya tidak ada bentuk diskriminatif lainnya. Yang ketiga adalah revisi kurikulum dan bahan ajar, di mana guru mengaitkan unsur laki-laki dan juga perempuan terkait gender secara seimbang, sehingga dalam pembahasan materi semua gender dapat dijelaskan dengan baik. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah melalui bantuan beasiswa PIP dan KIP yang dimana tidak memihak pada satu gender tapi terbuka untuk semuanya, adil untuk laki-laki dan juga perempuan. Demikianlah paparan analisis artikel terkait isu kesetaraan gender yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kiranya paparan yang saya boleh sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.